Di pesisir utara Pulau Jawa, ketika angin laut membawa aroma garam bercampur rempah dari kapal-kapal yang baru saja berlabuh, sebuah istana di Kesultanan Demak menyambut kelahiran seorang putri. Namanya Retna Kencana. Darah bangsawan mengalir deras di nadinya. Cucu Raden Patah, pendiri Demak, sekaligus putri Sultan Trenggana, penguasa ketiga yang disegani dari Jawa hingga Malaka. Sejak kecil, Retna Kencana tumbuh di dunia yang penuh warna. Di dermaga Jepara, ia melihat kapal jung besar dari Tiongkok dengan layar putih raksasa, perahu pinisi dari Makassar dengan tiang tinggi, dan perahu rempah dari Maluku yang membawa aroma pala dan cengkeh. Ia mendengar bahasa-bahasa asing, Melayu, Portugis, Arab, Tionghoa, bercampur dengan dialek Jawa pesisir. Ayahnya mendidiknya bukan hanya sebagai putri istana, tapi juga sebagai pewaris pandangan luas. Laut itu seperti halaman rumah kita, kata Sultan Trenggana suatu senja. Siafter yang brings there men pershe. Kata-kata itu tertanam dalam hati Retna Kencana. Seiring remaja, ia menikah dengan seorang bangsawan yang dikenal sebagai Pangeran Kalinyamat. Asal-usulnya menjadi bahan cerita rakyat. Ada yang mengatakan ia adalah saudagar Tionghoa Muslim yang terdampar di Jepara lalu masuk istana. Ada yang percaya ia putra negeri Aceh yang pernah singgah di Tiongkok. Sang pangeran datang bersama ayah angkatnya, Chie Huyo Guan, Sungging Badar Duwung, seorang ahli seni ukir. Dari tangan dan ajarannya, Jepara mulai mengenal keindahan ukiran kayu yang kelak tersohor hingga mancanegara. Pasangan ini memerintah Kalinyamat, bagian dari Jepara, dengan bijak. Pelabuhan Jepara makmur, kapal niaga ramai keluar masuk. Namun kehidupan yang damai ini tak berlangsung lama. Tahun 1946, Sultan Trenggana wafat. Tahta Demak dipegang Sunan Prawata, kakak Retna Kencana. Di Jepang, Arya Penangsang menyindan ayahnya dibunuh Sunan Prawa di Mesaterlo. Tahun 1949, Sunan Prawata dibunuh dengan keris Kiai Betok. Retna Kencana yang tengah berduka bersama suaminya pergi ke Kudus menuntut keadilan kepada Sunan Kudus. Namun jawaban yang diterima dingin dan menusuk hati, itu pembalasan setimpal. Pulang dengan hati berat, mereka tak menyangka maut menunggu. Di tengah perjalanan, rombongan disergap. Pangeran Kalinyamat terjatuh, terluka parah. Konon ia merangkap berlumuran darah, sehingga tempat itu disebut Prambatan, dari kata merambat. Sepanjang perjalanan membawa jenazah, setiap tempat yang dilalui menyimpan kisah. Kaliwungu, Mayong, Purwogondo, semua menjadi penanda duka. Kehilangan itu membakar api tekad. Retna Kencana naik ke Bukit Donorojo, bertapa wudhu telanjang, berselimut rambutnya sendiri. Malam ia duduk di bawah cahaya bulan. Siang di bawah terik mentari, hanya berpegang pada sumpah, tidak akan mengenakan pakaian sampai rambutnya dicuci dengan darah Arya Penangsang. Bulan berganti, kabar datang, Arya Penangsang tewas di tangan Sutawijaya, Panglima Pajang. Sumpah berakhir, namun api di hatinya tetap menyala. Ia kembali ke Jepara sebagai penguasa tunggal, Ratu Kalinyamat. Sultan Pajang menghormatinya, bahkan sering meminta nasihatnya. Matayi tetap tertuju laut. Portugis di Malaka telah memutus jalur rempah dan mengancam kemerdekaan dagang. Ia memutuskan untuk melawan. Tahun 1951, Sultan Johor meminta bantuan. Ratu Kalinyamat memerintahkan 40 kapal dan 4.000 prajurit berlayar. Armada Jepara bergabung dengan pasukan Melayu, Perak, dan sekutu lain. 200 kapal mengepung Malaka. Dentuman meriam memecah udara, prajurit Jepara mendarat dan merebut sebagian kota. Namun badai menghantam, Panglima gugur, kapal karam, 2.000 nyawa hilang di laut. 16 tahun kemudian, panggilan datang dari timur. Tahun 1965, rakyat Hitu di Ambon meminta bantuan melawan Portugis. Tanpa ragu, armada Jepara dikirim. Ombak besar dan jarak ribuan kilometer tak menghentikan niatnya. Jepara kini bukan hanya kekuatan Jawa, tapi Nusantara. Puncaknya tiba tahun 1974. Sultan Aceh memanggil untuk menyerang Malaka bersama. Ratu Kalinyamat mengerahkan kekuatan luar biasa, 300 kapal, 16.000 prajurit. Laut Jawa penuh layar putih, bagai hutan di atas ombak. Namun setibanya di Malaka, pasukan Aceh sudah mundur. Tanpa sekutu, Jepara tetap menyerang. 3 hari bertahan, meriam dan panah menghujani benteng Portugis. Tapi logistik habis, kapal dibakar, perbekalan dirampas. Mundur menjadi pilihan terakhir. Meski gagal merebut Malaka, nama Ratu Kalinyamat menggema. Portugis menjulukinya Raina Poderosa y Rica, Ratu Kaya, berkuasa dan pemberani. Di usia senja, ia mengasuh kerabat sebagai penerus. Sekitar 1979, ia wafat dan dimakamkan di Mantingan, Jepara di samping suaminya.
Kini, ratusan tahun telah berlalu sejak layar-layar besar Jepara membentang di Cakrawala. Ombak yang dulu mengguncang perahu perang Ratu Kalinyamat kini membawa nelayan pulang dengan hasil tangkapan. Namun, angin yang sama masih berhembus di pesisir Mantingan, seolah membawa bisik-bisik masa lalu. Di makam yang teduh, di samping suami yang dulu ia cintai dan perjuangkan, terbaring sosok perempuan yang pernah menantang badai dan menatap mata musuh tanpa gentar. Namanya hidup dalam ukiran-ukiran kayu Jepara yang halus, seakan setiap lekuknya menyimpan kisah tentang layar-layar putih yang mengarak ke Malaka. Namanya terpatri di batu nisan, tetapi jauh lebih kokoh ia tertulis di hati orang-orang yang mengenangnya. Dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, kisahnya diceritakan kembali. Tentang sumpah di Bukit Donorojo, tentang armada besar yang memecah gelombang, tentang seorang perempuan yang tak mengenal kata menyerah. Pada tahun 2023, ratusan tahun setelah jasadnya kembali ke bumi, bangsa ini akhirnya meneguhkan apa yang telah lama diyakini rakyat Jepara. Ratu Kalinyamat adalah pahlawan nasional. Gelar itu bukan sekadar penghargaan, bahwa pandangannya tentang laut sebagai benteng negara adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Dan jika suatu hari Anda berdiri di tepi pantai Jepara, memandang Cakrawala saat matahari tenggelam, mungkin Anda akan merasakan apa yang ia rasakan berabad-abad lalu. Angin asin yang membawa janji kebebasan, ombak yang berdebur seperti genderang perang, dan langit yang seakan membuka jalan bagi kapal-kapal menuju medan laga. Itulah Ratu Kalinyamat. Seorang putri Demak, seorang Ratu Jepara, seorang panglima laut, seorang perempuan yang berani memegang kemudi nasibnya sendiri. Namanya berlayar bersama sejarah, menembus waktu, menantang ombak, dan tetap menjadi mercusuar bagi siapapun yang percaya bahwa keberanian dapat mengubah jalannya dunia.